Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan saya Niputi Isma Cahanti dengan NIM akhir 002. Saya Tia Diastuti dengan NIM akhir 009. Halo, perkenalkan nama saya Nika Dewi Niantari, NIM akhir 020. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai risiko dan manajemen risiko kerusakan aset fisik. Yuk ditonton videonya. Pokok bahasan kali ini yaitu yang pertama cakupan aset fisik, yang kedua kerugian yang dialami oleh aset fisik, yang ketiga yaitu manajemen risiko aset fisik. Untuk materi yang pertama mengenai cakupan aset fisik akan dibawakan oleh saya. Seperti yang kalian ketahui bahwa setiap benda itu memiliki risikonya masing-masing. Sama seperti aset fisik ini, dia memiliki beberapa risiko yang mungkin terjadi, yaitu seperti kebakaran, bencana alam, dan perusakan. Maka dari itu, untuk mengurangi risiko yang terjadi pada harta benda, perusahaan akan mengasuransikan aset fisiknya. Nah, asuransi untuk aset ini termasuk dalam kategori asuransi umum. Adapun cakupan asuransi umum dan properti yaitu yang pertama asuransi harta benda, asuransi rekayasa, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi usaha minyak dan gas bumi, asuransi pesawat, asuransi satelit, asuransi kecelakaan diri, asuransi tanggung gugat, asuransi uang, dan asuransi kebakaran. Nah, selanjutnya yaitu kategori properti, di mana properti ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu properti real, dan yang kedua yaitu properti personal. Properti real ini adalah tanah beserta bangunan di atasnya atau tumbuhan yang berada di atas tanah tersebut. Nah, sedangkan properti personal adalah properti yang dimiliki selain properti real. Contohnya seperti mobil, pakaian, uang, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya adalah alternatif lain yang digunakan untuk melihat exposure yang dihadapi oleh harta benda, seperti sumber fisik, sumber sosial, dan sumber ekonomi. Sumber fisik itu terdiri dari kekuatan alam seperti api, badai, dan juga ledakan yang bisa menghancurkan harta benda tersebut. Sedangkan sumber sosial itu mencangkup suatu kejadian yang terjadi akibat masalah sosial seperti kerusuhan atau perusakan properti. Nah, sedangkan sumber ekonomi itu mencangkup kekuatan ekonomi yang menyebabkan kerusakan seperti mengubah barang stok lama yang menyebabkan pengurangan pada nilainya. Jadi pokok bahasan yang kedua itu ada kerugian yang dialami aset fisik. Terdapat tiga jenis kerugian aset fisik yang terjadi, yaitu yang pertama ada kerugian langsung, yang kedua ada kerugian tidak langsung, dan yang ketiga ada kerugian tidak langsung akibat adanya elemen waktu. Nah, yang pertama itu ada kerugian langsung. Kerugian langsung yang dimaksud ini apabila suatu peristiwa atau kejadian buruk ini memiliki dampaknya secara langsung kepada properti yang dimiliki perusahaan. Kita ambil contoh apabila terjadi suatu kebakaran. Nah, kebakaran kita bisa lihat dari animasi sebelah bahwa terdapat gedung yang kebakaran dan akibatnya gedung itu rusak. Itu adalah salah satu contoh dari kerugian langsung yang dialami oleh perusahaan, kerugian langsung terhadap properti yang dimiliki oleh perusahaan. Di mana gedung yang rusak itu dianggap sebagai sebuah kerugian yang dialami secara langsung. Untuk dampak tidak langsungnya atau kerugian yang lainnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, yang kedua itu ada kerugian tidak langsung. Kalau tadi di dalam kerugian langsung itu adalah kehancuran gedung, maka kerugian tidak langsungnya itu adalah terhentinya kegiatan operasional di dalam gedung tersebut apabila gedung tersebut digunakan sebagai perkantoran atau aktivitas lainnya. Jadi ketika kegiatan operasional terhenti, maka diperlukan untuk membeli atau menyewa gedung darurat lainnya untuk menyambung terhentinya kegiatan operasional akibat kebakaran ini. Maka ketika harus menyewa atau membeli, diperlukan dana atau biaya. Biaya inilah yang disebut sebagai kerugian tidak langsung. Nah, apabila gedung tersebut adalah disewakan sebelumnya, bagi penyewa tersebut ini adalah kerugian tidak langsung karena ia tidak bisa menyewakan kembali akibat hancurnya gedung tersebut.
Uang sewa yang batal didapatkan disebut juga sebagai kerugian tidak langsung. Nah, yang ketiga ada kerugian tidak langsung akibat elemen waktu. Di sini sangat berhubungan positif terhadap jangka waktu atau durasi waktu. Semisal tadi kebakaran pada gedung, itu mengakibatkan terhentinya kegiatan operasional dalam gedung tersebut atau sewa menyewa dalam gedung tersebut. Maka gedung tersebut akan diperbaiki. Saat akan diperbaiki, durasi waktu perbaikan akan mempengaruhi besar atau kecilnya kerugian yang didapatkan oleh perusahaan. Semakin besar atau semakin lama durasi perbaikan ini akan semakin besar merugikan perusahaan, karena semakin lama juga kegiatan operasional atau kegiatan sewa menyewa tersebut akan terhenti. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen risiko kerusakan aset fisik. Jadi dalam manajemen risiko kerusakan aset fisik ini dikatakan bahwa tidak semua harta benda bisa diasuransikan. Biasanya asuransi ini mengcover benda yang hanya terlihat atau biasa disebut dengan tangible asset. Sedangkan untuk benda yang tidak terlihat atau intangible asset seperti copyright atau nama baik perusahaan tidak termasuk dalam cakupan asuransi. Selanjutnya yaitu mengenai metode penilaian kerugian aset fisik. Terdapat 3 metode penilaian kerugian aset fisik. Yang pertama itu adalah harga pasar. Nilai harga pasar ini merupakan nilai yang terbentuk melalui mekanisme pasar. Penilaian properti real dengan menggunakan metode harga pasar ini dapat dilakukan dengan membandingkan harga pasar aset yang mirip yang pernah diperdagangkan. Biasanya harga pasar ini cukup berfluktuasi. Karena itu, penggunaan metode harga pasar ini harus memperhitungkan fluktuasi dari harga pasar tersebut. Teknik yang kedua yaitu replacement cost. Jadi, metode ini dilakukan dengan melihat biaya yang diperlukan untuk mengganti barang yang rusak dengan barang baru yang sama. Sebagai contoh, misalnya kita mempunyai bangunan yang terbakar habis. Nah, dengan menggunakan teknik ini, kita akan menghitung berapa biaya yang diperlukan untuk membangun kembali bangunan yang terbakar habis tersebut agar sama seperti semula. Jadi, manajer risiko biasanya menggunakan bantuan pihak luar untuk menaksir replacement cost tersebut. Metode yang ketiga yaitu replacement cost baru dikurangi depresiasi. Teknik ini digunakan dengan cara menghitung replacement cost kemudian dikurangi dengan depresiasi atau penurunan nilai ekonomi suatu barang atau bangunan. Contohnya, misalnya suatu perusahaan memiliki bangunan yang nilai penggantinya adalah 100 juta rupiah, tetapi dibangun sudah selama 20 tahun. Jika bangunan tersebut habis terbakar, perusahaan asuransi tidak akan membangun kembali bangunan tersebut, melainkan sebagai gantinya perusahaan asuransi akan mengurangi nilai bangunan itu dengan depresiasi, kemudian memberikannya dalam bentuk kas kepada perusahaan. Dalam manajemen risiko kerusakan aset fisik juga terdapat risiko gugatan atau liability. Hal ini muncul jika pengadilan memutuskan kita sebagai pihak tertanggung harus membayar ganti rugi kepada pihak lainnya. Kemudian ada juga common law dan civil law, di mana civil law ini didasarkan pada sistem hukum yang dikodifikasi yang menetapkan peraturan atau perundangan yang komprehensif yang kemudian juga digunakan dan diinterpretasikan oleh hakim. Sedangkan common law ini dikembangkan berdasarkan kebiasaan, adat atau custom yang berkembang sebelum adanya hukum tertulis, yang kemudian masih dipertahankan meskipun hukum tertulis tersebut mulai dikembangkan. Yang terakhir yaitu mengenai dasar legal, di mana kewajiban hukum muncul sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum ini diantaranya pelanggaran hukum yang disengaja, di mana ada tindakan yang disengaja dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan kerugian pada properti. Contohnya itu adalah penipuan dan pelanggaran terhadap hak cipta. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban absolut. Jika potensi kerugian terhadap individu atau masyarakat sangat besar, maka seseorang bisa dianggap melanggar hukum yang berlaku meskipun aspek negligensinya tidak terbukti. Contohnya adalah dengan memproduksi bahan peledak. Yang ketiga yaitu negligensi, di mana negligensi ini bisa diartikan sebagai kegagalan untuk menjalankan perhatian sesuai dengan standar hukum yang telah berlaku. Contohnya itu adalah rem mobil yang tidak berfungsi dengan baik sehingga mencelakai seseorang.
Dalam hal ini, pemilik mobil dapat dinyatakan bersalah karena standar yang berlaku biasanya adalah pemilik mobil sudah seharusnya merawat mobilnya termasuk rem mobil tersebut. Jadi, kegagalan dalam merawat rem mobil ini merupakan contoh dari negligensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab akan dilakukan pada sistem OASE. Terima kasih.